Kok? Mas. Iki jatah. Tak kowe anyar. Iki jatah rondamu nggak nih? Ya aku tiap hari ronda. Oh. Lah kan rumahku di belakang sini. Karena selo ya. Jadi Mas nek menurutmu nek neng ketika oke wong zaman saiki sibuk pada sibuk ini. Iya. Mereka salah pada bukan hak dhewe sing kampung butuh hak dhewe tapi kita itu butuh kampung ya. Sebenarnya orang itu pada lupa sama tugasnya sebagai warga kampung, ronda, kemudian apa namanya kerja bakti tiap minggu, mendem tiap Sabtu. Ya enggak. Kita harus selain ronda untuk keamanan, warga juga. Oh, warga juga. Ada warga yang pulang pagi. Gitu kan kalau ada kita kan mereka nyaman. Jadi sering pulang pagi. Jadi Wah, kita malah mendukung mereka pulang pagi. Tapi aku sebel ya Mas nek neng Kenapa? kampung termasuk neng kampungnya dhewe iki ono beberapa, tapi tak sebutin jenenge ya. Ono sing memang sengaja dumeh wong duwe Iya. merasa punya. Jadi Betul. iki dia memilih untuk bayar. Bagus itu. Hah? Sombong itu kan Oh, tapi dia nggak berpartisipasi tapi nanti. uangnya kan Oh, untuk kita juga iya, ya? bangannya ya dia datang tapi nyebai. Mbak beli itu bali wae duite wae. Berarti malah lebih penting wong Rondo sekarang itu jangan dibikin kaku. ya. Kalau misalkan dia nggak bisa datang, aku ya ngenteni duit ya. Mm-mm. Kira plewu diajar. Atau seket lah ini minimum mah. 150 Iya. atau 200. Sanggup bayar orang yang mau gantiin ronda. Itu kan duitnya harusnya dibayarkan untuk yang mau gantiin ronda. Tapi ini Kang Khalid, ngopo kuwi nek pas saiki rondo, tapi saiki dimudahkan, saiki ning caklok-caklok fenomenane kuwi dipasang wifi. Makanya. Tapi masalahnya dadi sing ora jatah rondo. Iki dadi kaya kowe kuwi Mas, bendino ning cakro. Lah aku ada kuota ya. Maksudnya iki yo dadi istri wingi ning grup WhatsApp kampung, oke sing protes. Wah, ngomahe saiki udah caklok. Dadi sak kampung ngerti bahwa Iya. keluarga kita harmonis. Jadi rondo aslinya malah memecah belah. Ya kita bikin Nah, takro khusus istri aja. Biar kompak. Oh no, tapi awan ya. Awas. Siang itu juga betul dirondakan karena kadang-kadang maling itu juga kadang-kadang siang. Karena dianggap siang itu orang ada aktivitas, jadi ada orang keluar masuk kampung itu hal biasa kan. Punya aku sering kemalingan siang di kampungnya bapakku dulu tuh kemalingan siang. Sering laptop. Hilang. Enggak. Oh, jawab apa sih kemalingan? Orang ya sombong. Tapi ini nek ronda padahal nek maling saiki kan pinter-pinter jarene. Ya. Bahkan kampung koyo misal ya nek kampung tangga kuwi wis sakroe padahal selalu kebak uang. Ini tetep ora luput saka kemalingan. Malingnya observasi. Wih. Melu rondo sadurunge. Melu. Mata-mata. Malingnya COD ya. COD. Dulu COD ya memang. Tapi nggak nggak sekedar maling sih. Jaga di warga kalau tiba-tiba malam-malam ada yang sakit kita kan udah siaga. Wah sakit keras nih, bablas pisan weh. Sebenarnya orang bukannya ya. Abdi terus kira apa? Oke. Tapi ngomong-ngomong soal iki Mas, rondo di tengah wingi kan ada sempat pandemi. Kita kan sempat pandemi. Iya. Nah, itu kan pandemi kan banyak orang yang dulu nih termasuk tangga kita tuh. Kamu ngomongnya panjang nunggu tamunya lewat toh. Tawa aja. Kemarin Iya. tonggo-tonggo sing biasanya rano acara, yuk wingi pandemi Iya. ketika mereka tadi merasa kancane karena ketika kegiatannya sidik mereka golek koncone ning pos ronda cakro. Betul. Neng Cakro ini soalnya orang pada kumpul. Apa kek? Sekarang ngendi? Udah mlebu tekon ini. Iya, apa? Kabeh nggak jawab, kemudian jawab. Kok nyoteng lah. Apa ya? Sekarang ngendi? Kamu tuh perempuan pulang malam jam berapa ini? Enggak apa-apa. Dasar 11. saya. Jam setengah. Aduh, Jam setengah. Oh, gaul. Oh iyalah. Canom Aja, ya. Kita aja nyeker, Iya, pas kamu pakai sepatu. Ya wis tak copot Rapat tapi. jadi perempuan. Perempuan. Iki tuh post tadi tidak loh. Iki ngerti lho. Pas sampai yang cengol itu. Tapi tak cengol. Oh, dari mana ya? Itu lho nonton konser lah. Update lah, ben koyo kanca-kancane lho. Wah, Piye? Kok pulangnya jam setengah 4? Wah itu beda. Ah ini setengah 4. jamu Konser yang intimate kalau itu. Oh, anu yo, lonceng Oyo gitu ya. kuting pita. Lonceng pita. Pita suara. Iya. Oh, pita suara. Nonton konser, udah banyak konser ya, Deh? Ah iya.
Aku mulai awal kali nonton itu pas pertama kali kalau nggak salah Joyland di Bali waktu itu pas pandemi pertama kali. Sengaja pengen lihat sih, maksudnya selama pandemi itu kayak gimana. Apakah kan zaman dulu kan kuota misalkan harus 50% ininya. Masih terus level kayak 2 ya waktu itu ya? 1 2 iya itu. Nggak full kok, nggak full. Cuman waktu itu juga ada Sandiaga Uno juga kan itu datang. Ya. Berarti kan memang benar-benar wes boleh juga gitu loh untuk acara diselenggarain dengan crowd segitunya ya. Tapi memang masih aman sih ya, maksudnya nggak yang sampai yang benar-benar desel-deselan atau gimana. Ya, masih rasanya memang dari yang kita biasanya kayak misalkan jaga jarak itu udah mulai biasa. Oh iya Pak Alit, soalnya kan Ifada ini kan wong sing selain penikmat konser, penikmat musik dia iki yo wong sing ngatur-ngatur apa parkir Mas kita. Sing kosan cakruk sebelah. Cakruk Edi, monggo. Oh ya. Langsung tahu dia kalau ada tamu. Suwun loh, yes. Ini hari ini yang ronda cuma 2. Nah, Doleng ini Mas konser juga. Yang hanya kekel polisi. Kami itu sih panutan. Kan gantian toh, yang lain keliling kampung kita jaga. Nanti kita keliling kampung mereka jaga. Dan jagain Mbak Ifada ini pulang malam kan, kok sendiri naik apa? Aku kan nonton konser loh, tapi loh Mas, pulang malam tuh memang nonton konser loh. Beneran lo konser ya? Tiap hari. Dan coba dilihat jadwalnya, kok lihat Instagram tuh sih setiap weekend tuh ada. Mau di sini, walaupun misalkan di Jakarta orang luar kota tuh juga tetap nonton. Artisnya ini ya lagi penak saya Mas. Artisnya ya. Ifada. Tapi kan wingi kan iki antara leoke event iki karena banyak event tuh karena emang wingi sempat tertunda suwe terus akhirnya dilumpukke ning dirabel sekarang atau emang menjawab kerinduan penikmat-penikmat konser. Jadi orang-orang yang mengatur konser, mengatur event kayak dirimu dan penikmat juga iki gawene di pol-pol kayak sekarang. Sampai ono kejadian nganti Pertanyaanmu sih dilang sini. Aduh ya, ini pertanyaan apa? Aku bingung main jawab apa statement. Wes dijelaskan liane. aku tak pindah cakruk. Ya aja. Cakruk iki wis separo. Ya bener pilihan kita lu ya. Yang mana dulu? Oh ya, pertanyaan namanya Pak. Konser iki kok iso akeh saiki. Menjawab kerinduan atau menjawab kerinduan apa karena event sewingi tertunda dilumpukke sekarang. Soalnya kan ini ya, dua itu benar-benar kejawab. Jadi kemarin ya beberapa yang artis yang aku besok datangkan juga di acaraku besok. Nah itu apa ya? Itu tuh juga dia tuh sebenarnya mempospon waktu pas pandemi itu ada beberapa event. Khususnya kalau yang benar-benar yang dipending dari yang sebelum pandemi. Gimana? Aku wedi Mas. Mas Alit wedi. Cekak Pak. Wedi nyaman. Ya. bapaknya jalan batik lho duwe opo. Aku duwe salat sunat. Apa yang duwe? Ya. Bapaknya haji ya kok kowe. Jadi gitu memang beberapa yang sudah terkontrak di 2019 yang untuk di 2020. Karena memang segitu dan sebenarnya beberapa artis pun tuh juga kayak memberikan keluasaan misalkan dalam jenjang waktu 1 tahun atau setelah pandemi. Jadi memang udah DP, ya DP nggak mungkin dibalikin juga. Jadi kayak dia memberikan tenggang waktu dalam 1-2 tahun pandemi ini tuh bisa konser kapan. Nah, kondisi sekarang ini yang mulai bisa kondusif dan ini kan mulai akhir-akhir ini ya, tahun ini kan. Juli ke belakang ini yang memang akhirnya brul gitu. Gila. Brul. Ya nggak cuma Jogja doang sih. Iya, maksudnya itu serentak. Iya, serentak itu Jogja itu hampir tiap hari konser. Tapi orang tuamu Konser. lihat kamu enggak konser. Enggak ya. Kenapa orang tuanya? Ya, orang tuanya marah nggak lihat dirimu balik esok walaupun mereka tahu kowe iki memang kerjamu ngono. Jadi kalau aku sendiri itu karena satu aku di pelaksana, yang kedua aku juga nonton itu karena buat ini juga ya biar tahu misalkan di event yang ini tuh kayak gimana safety-nya segala macam itu biar tahu karena ketika bikin acara itu kita nggak cuman mikirin acaranya harusnya seperti apa, tapi memposisikan juga ketika kita jadi penonton. Jadi kalau misalkan kemarin aku ya studi banding lah, rasanya kayak gitu. Misalkan di sini tuh
oh berarti ini minusnya adalah ketika flow-nya kayak gini tuh nggak enak gitu. Misalkan kok aku nggak nyaman ya, walaupun memang udah mulai bisa lepas masker, tapi kalau mulai yang udah desak-desakan kan juga tetap worry ya, walaupun kita udah mulai biasa aja nggak pakai masker, tapi tetap ada rasa Masih ya, karena kan belum hilang ya. Iya, sebenarnya kan masih belum hilang. Apalagi kena kejadian ini konser apa? NTC itu? NCT yang NSP. pingsan. Udah NSP enggak handphone. NCT ya? NCT ya? Iya. Nah, kadang-kadang juga penonton butuh diedukasi. Betul. Loh, Itu yang kurang ya? Kalau Ya. kamu bikin sesuatu yang merugikan konser, itu ya nggak cuma konsernya. Kan banyak, konsernya rugi otomatis, EO-nya rugi, artisnya pun kena jelek. Rugi, ya. Belum begitu teman-teman yang mau bikin konser sama promotor juga akhirnya izinnya lebih dipersulit. Betul. Kan banyak kejadian yang kemarin tuh ada yang pingsan ya. Ya. 30. 21. Oh iya, Ganggu main semaput yang Simban ada. harinya sama. Oh, Harinya sama. Dia kaget loh bisa. Beda tempat tapi Aku zaman cilik. Sama sih. Gitu benar. Karena kalau ya ini loh edukasi buat teman-teman penonton semuanya, ketika usahakanlah kalau masih pengen ada konser-konser lagi ya. Itu yang pertama protokol kesehatan. Betul. Yang kedua adalah itu jangan terus mentang-mentang bisa deket terus yuk uraan gitu kan. Banyak loh kejadian di Surabaya juga tuh. Yes. Oh, banyak. Jakarta itu yang sampai kapasitas sama Betul. kurangnya, nah itu aku setuju. Kalau Mbak Ifada itu sebagai EO, yo kadang-kadang menjadi penonton juga itu penting. Oh, alasannya Mbak Ifada Ki nonton Ki sebagai observasi juga ya, Betul. sebagai perbandingan. Wow, Kelihatan ini- kok dari tiketnya kan invitation. Oh. Tapi kelihatan dari namanya juga kok. Oh, Bapak ibunya itu tahu kalau besok suka konser, Oh, suka bisa? musik. Namanya aja Ifada. oh itu. Ifada esok mendung. Ibarat Windes. Ifada, minum dulu. Gimana, Mbak? Oh ya. Ini aman tuh ini? Aman. Tidak kasih aja. Tahu minuman Kalau paling- ketiduran langsung Dia nggak tahu. antar ke rumah Bu, ada ketiduran. Ramken ya. Yuk, yuk. Yuk. Tahu minuman paling enak di dunia? Apa? Minuman di resepsi pernikahan kita nanti. Oke. Ambilin kentongannya itu. Gue latihan ngepruk maling. Kamu tahu minuman yang paling besar? Apa? Apa? Tidak. Diminum dulu, ngeteh dulu Mbak Ifada. Iya, Belum nggak minum lu. Kakakku Nggak tak dikasih ini. loh. Aku udah minum teh. Oh Nggak iya. dapat terus dulu. Whisky lah. Kalau nggak dikasih. Entem lah. Anaknya sana. Ini adikku yang jagain aku. Bapaknya udah titip aku. Oh. Tapi titip orang nyangoni. Titip lo ya? Bocah mbok ngedit ya. Ngedit ya. Oh. Full blong aku. Tos Oh iya. barang. Tos. Lih. Anget Udah mau ya? nikah lho itu. Kenapa kok dikasih nama teh? Apa? Nggak mungkin kan? Kerasan berarti. Nah itu berarti Nah. orang tua kan wis merestui. Si penting pesen-pesennya nek gue edukasi yang di rumah yang masih muda-muda kalau tetap nek mau berangkat nonton konser atau kerja untuk sebuah konser itu tetap minta izin wajib ya. Ya. Betul. Sama perhatikan barang-barang yang harus dibawa ke konser. Yes. Lihat lokasinya, indoor atau outdoor. Betul. Musim hujan kalau outdoor jangan lupa bawa pawang hujan. Mau kebakaran. Bro, tolong bro. Benar betul ya bro. Ya. Mahal mah. Mahal. Oh, bener. Antol ya sekarang ya. Antol. Jangan payung karena Betul. payung itu menghalangi ini ya. Pinter lah aku, apa nak buaya bos. Aku jawab aku. Boskin. Apian ya. Andian kan. Wes ya? Kandidat kan. Terus apa selain ini kejadian-kejadian sing ada Banyak di loh. TV kayak Iya. terus akhirnya nek menurutmu sebagai pelaku event yang juga sekaligus penikmat, kowe seneng dengan keramaian ngene iki apa rindu sing biasa-biasa wae? Akhirnya ada adaptasi ya dari kita yang dulunya mungkin kayak zaman dulu kan mesti nek rame sengaja memang gue musing-musing Ya. terus habis itu ngangkat-ngangkat yang zaman dulu kan mesti vibes-nya lebih kayak gitu. Cuman kan Karena pandemi. sekarang kita tuh akhirnya juga beradaptasi ya untuk hal-hal seperti itu tuh walaupun memang sekarang udah biasa kayak juga yang nggak sampai segitunya sih euforianya. Kecuali kalau dinyatakan COVID benar-benar udah
hilang. Iya. Ya, itu mungkin Kitanya akan nyaman gitu. Cuman mungkin akhirnya kenapa terus yang banyak misalkan desak-desakan atau apa tuh mungkin memang rasanya wah akhirnya aku bisa ngerasain ini terus akhirnya bener-bener happy terus yang wis loss kayak gitu loh. Itu yang sebenarnya perlu dikontrol juga bahwa ya kita merasakan happy, cuman kan di kanan kiri kita tuh juga ada orang yang kita juga harus sama-sama tahu mereka ini nyaman nggak dengan keadaan kita. Misalkan lagi musing atau apa, itu kan juga mengganggu kenyamanan sekitar itu loh. Masa nonton orkestra musing? Ojo kono MC lagi ngomong musing. Kayak gitu sih, dan apa namanya, memang dari dulu kan memang kalau waktu pas pandemi memang ada ininya ya, apa kuotanya misalkan 75%, 50% itu memang sebenarnya itu amannya adalah memang harus seperti itu. Walaupun itu pandemi atau tidak ya, karena kita menikmati juga itu. Dan apalagi dengan kejadian-kejadian yang kemarin itu, sekarang bukan akan sih, memang sudah ini diperketat lagi untuk perizinan. Sekarang itu 75% dari kapasitas. Itu confirm. Terus habis itu memang ketika tuh lebih dari 3.000 harus ada damkar sama ambulan. Oh, pemadam kebakaran ya? Betul. Ambulan itu harus ada 2. Yang satu yang di dalam venue sama satu lagi untuk yang di area luar buat Jadi evakuasi. pas digunakan yang luar masuk, yang lalu keluar. Enggak jadi dong. Jadi gini. Lukir. Tapi Ngomong-ngomong apa? Ya tadi udah ngomong-ngomong gitu. Ya, maksudnya ngomong-ngomong Bablio. Oh iya. Ngomong-ngomong soal perkonseran. Kan dirimu kan sering aku dengar dari Lek Party. Sing diurusi konser-konser luar karo konser dalam lho. Iki keren lho iki. Keren loh, Fadil. Itu kamu udah pernah lihat nonton konser luar apa? Luar angkasa. Luar angkasa nonton Bima Sakti. Sebagai anak gadis yang berbakat. Kui beda nih, apakah ada perbedaan konser-konser dirimu menghandle artis-artis luar opo artis dalam negeri? Yes. Apakah secara nelateni oh betul. Oh, salah ya, aku boleh aku batuk, Mas? Aku boleh batuk? Love you. Langsung enggak. Aku boleh batuk? Apa? Batuknya kasar ya. Dalam Beda enggak beda cara Termetnya ya pasti beda. Apa di mana? Luar negeri itu lebih sangat-sangat concern untuk di safety-nya. Makanya sebenarnya di awal itu sudah harus ada. Kamu ini. Ajar. Wis aku dhewe ora apa. Malah domikado loh bikin. Jelaskan. Jadi memang kalau artis luar negeri itu sangat-sangat concern untuk masalah apapun itu. Kayak misalkan dulu pernah ada artis yang akan ke Indonesia, dia harus tahu nih di Indonesia tuh ininya statusnya gimana. Iya, pas lagi zamannya banyak kerusuhan, banyak teroris. Itu juga. Banyak kejadian itu ada apa jadi Apapun apa. dari luar negeri itu yang mau ke sini? Benzema? Oh, bukan. Aku dengar itu. Iya, itu Maksudnya gara-gara Indonesia nggak kondusif, dia nggak jadi. Jadi Sedetail itu. dia memang kayak gitu. Terus ada lagi kan band luar sana itu yang memang benar-benar concern yang di dunia ini terlalu banyak politik, dia nggak mau main di negara yang ada. Itu ada di negara kita, maksudnya negara kita tuh bagus, keren. Terus kemudian ada yang dia menentukan lokasinya sendiri. Artis luar negeri, aku pengen main di tempat ini. Ya, di Jogja aku pengen main di Candi Kemetiran. Wah, cilik dari mungkin intimate. Nah kan itu kan memang ya kadang-kadang request mereka. Reveal ya. Kadang-kadang. Bukan reveal. Ya, profesional. Pengen share kok. Standarnya kayak gitu. Kalau kamu sebagai promotor ya kudu nyakui karena kesanggupan kamu tuh berarti niat kamu untuk undang mereka. Yes. Sampai redis tuh detail. Kemarin yang terbaru di Jogja ada band luar negeri itu apa? Boyband tuh? Westlife ya? Iya. Oh, itu bahkan mereka itu hal sekecil apapun bisa mempengaruhi mereka mau apa ya? Ya, itu aku salut sih. Maksudnya mereka tuh tidak, kadang kan memang ada yang artis rewel ya, harus mempertimbangkan untuk masalah sound ya. Maksudnya sound tuh harus kayak gini. Ketika soundnya ini nggak ready dengan sesuai technical ridersku, nggak sama kayak yang aku mau, itu nggak mau tuh ada yang benar-benar rewel kayak gitu. Nah, untungnya kemarin ini si Westlife tuh dia menurutku dia bisa ngerti situasi yang ada gitu loh. Dia memanfaatkan momen yang ada tuh untuk ya udah aku udah kesini tetap
main dan ya udah akhirnya tetap menghibur para penonton gitu loh. Ya karena force major juga. Force major gitu. Ya kan. Force major kan dia boleh tidak main. Boleh, tapi dia masih bisa karena penontonnya udah datang dari siang udah kehujanan. Ya mau ngomong untuk mengobati penonton, ya itu masalah-masalah itu kadang-kadang tuh kita yang nggak ngerti, kita yang nggak paham. Nah itu Westlife tuh berarti selain terkenal mereka juga apa ya? Iya. Sama kayak kamu tuh Westlife tuh. Apa? Nah mereka kan Westlife, dia best wife. Apa Kamu udah muak belum? Oke. Langsung meteng tuh deh. Langsung keluar berita bohong ya. Terlalu sibuk apa? Hoax. Ya. Yuk, lanjut. Kemana? Iya, karena mau nonton konser lagi. Ada konser lagi kapan? Kapan ada? Terus hari Sabtu. Tanya kapan? Bedain gue nanti. Terus setiap Sabtu kan pasti ada. Pasti ada setiap Sabtu. Ya tuh sih kalau aku sebagai penyelenggara pasti selalu memang perizinan karena sekarang memang lagi ketat banget. Memang itu perlu diantisipasi untuk evakuasi, untuk keamanan ketika hujan, apalagi sekarang kalau di akhir-akhir ini memang hujan itu juga yaitu kayak yang terjadi di event-event itu ketika memang outdoor hujan itu seperti apa? Sebenarnya itu kalau misalkan masih ini ya masih bisa terkondisi hujan yang tidak terlalu lebat itu bisa koordinasi dengan artisnya, tapi tergantung artisnya mau apa enggak. Misalkan dengan gimmick, ya udah akhirnya memang posisi hujan ya udah kita nyanyi bareng-bareng nih. Itu akan bisa lebih romantis mungkin atau gimana? Karena kan di luar negeri pun juga gitu, ketika hujan ya udah. Di sana tidak terlalu mengenal pawang. Nggak ada pawang. Nggak ada ya mas? Iya, jadi ketika memang hujan ya udah hujan gitu. Mereka sudah Kalau pawang itu lebih digunakan ini sih pengendali hujan. Misalkan lagi musim panas dia bikin hujan buatan. Oh iya. Bukan yang pawang mindahkan hujan. Ya, cuma mindahin aja sebenarnya. Berarti memang penting ya untuk mengenal detail tentang konser dalam luarnya seperti apa detailnya. Dan berusaha jadi penonton yang baik juga. Jangan menang-menang bayar terus sampai naik dewe. Betul. Tapi ada yang bilang gini, pembeli kan raja, bebas akan ngebawa. Pembeli adalah raja, pembeli tiket. Kami rakyat. Ya kalah karena raja. Iya toh, kamu sebagai penyelenggara sering toh bahkan krisis. Maksudnya pembeli ada raja itu kan raja itu harusnya mengayomi rakyatnya. Maksudnya gitu loh, film-film loh. Maksudnya kan kayak gitu, yo. Yang dimaksud raja kita berhak menservis, tapi ya yang diservis pun ya kadang-kadang harus. Kita juga harus mentreatment dengan baik. Ya intinya mutualisme lah, sama-sama kita nyaman. Dari penyelenggara nyaman, dari sisi penonton juga nyaman. Oke, setuju aku. Berarti Fada itu sering banget ya sudah well prepare, timnya bagus, dari tim marketing bagus, dari tim apapun menyeluruh hospitality lah, bener? Ya, itu bagus dan akhirnya dibikin tidak sempurna dengan beberapa oknum penonton yang tidak dewasa, begitu ya? Ya itu juga harus ada penyikapan sih ketika ada yang komplain itu kita bukannya yang harus mengkantor dengan baik juga, maksudnya diberi pengertian, diberi knowledge itu juga tadi yang memang penting. Jadi mereka tuh ketika ada kekecewaan tuh yang nggak langsung benar-benar kecewa banget. Itu juga ngimpact ke kitanya, next eventnya gimana, itu kan jelek namanya. Sama promotor juga kalau mau bikin juga harus dipertimbangkan matang-matang. Maksudnya kadang-kadang kita pakai, ada yang ditulis tiba-tiba nggak jadi datang. Ya. Mengecewakan. Betul. Kayak di Bandung itu kan, terus harusnya main tiba-tiba di cancel di hari ya. Itu jelas mengecewakan penonton. Di hari kan mereka udah datang ya. Betul, udah belum kalau mereka jauh-jauh datang dari Antartika itu kan. Antartika, kejauhan. Jauh banget. Makanya memang penting banget buat komunikasi ya ketika apapun yang terjadi, misalkan itu akan ada cancel atau apa, memang harus perlu diinformasikan juga ke netizen karena netizen itu juga tetap butuh dijawab dengan benar juga. Akhirnya Tulus kan kasus di Bandung ya. Akhirnya harusnya konser di hari H, akhirnya hanya di hari-hari jalan jadi pulang. Oke, masuk. Kira kita akan bersama. Oke, ya wes Mbak Ifada. Kalau mau pulang enggak apa, udah tak amanin. Benar ya. Bawa kunci nggak? Hah? Bawa kunci nggak? Pakai kunciku. Saya rewang di tempat. Jadi punya kunci.